No wonder peningkatan penjualan di 2025 ini mencapai 134% di China. Di saat brand-brand seperti BYD, Geely, Chery sudah stagnan, brand ini peningkatannya sangat dahsyat-dahsyatnya nih sekarang. Makanya Dan full electric ini sebenarnya uniknya nih, dia rear motor rear wheel drive. wow, ini RWD. RWD. Wow, keren dong, enak dong. Dan untuk baterainya itu sebenarnya dia ada dua. Nah, ini masih undisclosed. Ini varian yang mana? Karena dari tadi juga mereka nggak ngomong ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza Rever. Di belakang kami merupakan sebuah brand yang menurut kami cukup bahaya nih kalau segera masuk ke Indonesia. Memang sebenarnya udah agak kecium nih, agak bakal masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena salah satu modelnya pernah ketangkap lagi di tes. Dan memang base model mobil-mobil mereka di sini pun dalam naungan satu brand, yaitu adalah Stellantis. Yes, Stellantis sendiri menaungi dua brand yang sudah berjualan di Indonesia ya, yaitu Jeep dan juga Citroen. Jadi bukan tidak mungkin masuk dalam waktu dekat. Karena di Malaysia saja mereka sudah menjadi official car-nya Batik Air Malaysia. Batik Air loh, Batik Air base-nya di Indonesia, tapi ada yang cabangnya di Malaysia sudah pakai lip motor. So, semenarik apa sih brand ini? Karena rumornya akan ada salah satu mobil listrik yang sangat super terjangkau tapi canggihnya luar biasa sekali. Yes, seperti apa boothnya Lip Motor? Pertama berlama-lama ini dia CVT Review Lip Motor. Salah satu pameran terbesar di dunia. Pameran terbesar di dunia sih, karena total kami hitung ada 78 brand ikutan pameran ini. Jadi lebih besar dibandingkan Beijing tahun lalu yang kami datangi, Paris Motor Show yang kami datangin, dan beberapa pameran motor show seperti Japan Mobility Show pun kalah dengan Auto Shanghai ini. Dan di sini, di pameran ini, Lip Motor saja booth-nya gede banget guys. Tapi di sini mereka memang meluncurkan sebuah model sedan, yaitu adalah si B01. Jadi memang itu kayak varian sedannya mereka, bagus banget ya, menarik nih spesifikasinya. Tampang depannya keren banget ya dengan tampangnya seperti ini, ciri khas bahasa desainnya si Lip Motor. Jadi mereka memang sudah punya bahasa desain tersendiri dari samping, depan, belakang. Ganteng banget menurut kami, dimensinya seperti ini. Dimensinya lumayan besar sedan medium gitu. Tapi juga belakangnya bagus, ini proper sedan. Sedangkan sebenarnya mereka juga menampilkan satu kakaknya yaitu Channel 1. Yang mana itu lebih ke arah liftback karena tarikan bagasinya agak dari atas gitu ya. Channel 1 sendiri juga menarik banget spesifikasinya menurut kami. Salah satu yang menarik untuk dipilih gitu ya, sedan. Untuk lihat model-model lain kita sambil booth tour kali ya. Yuk. Oke. Yang pertama nih kita kalau masuk ke booth-nya Lip Motor di hall 6,2. Jadi hall 6 lantai 2. Gede banget ya, booth-nya tuh banyak banget, banyak brand penting di sini. Lip Motor langsung disambut dengan Lip Motor B10. Ini desain utamanya ya, tipikal Lip Motor begini. Dan ini udah pakai kamera 360, ada logo Lip Motornya. Dia sudah pakai LiDAR ya. Kalau Lip Motor tuh semuanya sudah pakai LiDAR tuh, kita bisa lihat di C11 ada LiDAR-nya. Dan nah tuh keren banget yang di bagian box-box ya. Jadi dia canggih, itu adalah mejanya yang bisa dilipat. Dan nah itu jadi kalau kalian mau kerja di situ bisa tuh. Kakaknya lagi nunjukinnya. Nah, tuh. Nah, ini nih lampu interiornya begini. Ini B10 ya. Dia sudah panoramik pastinya, sudah elektrik juga. Keren, ada bantalnya. Ini flash door handle juga, belakangnya sebesar ini. Legroom. Nah, bantalnya juga. Untuk tinggi kami 100. Masih lega, tapi memang agak sedikit jongkok sedikit. Door trimnya begini. Oke. Kita lihat sebelahnya ada sebuah, ini adalah Chase 16 yang baru banget meluncur di Paris Motor Show 2024 lalu. Nah, ini menarik banget ya. Nih, kalau kalian perhatikan mereka sudah punya bahasa desain, jadi sudah punya ciri khas sendiri, nggak niru-niru kanan kiri. Flash door handle pasti, tapi memang tidak ada yang keren bagian sini. Ini dia desain dashboardnya, bagus banget menurut kami.
Terus juga ini layarnya turretnya sudah ada ambient light, wireless charging. Nah tetap semua dikasih bantal ya, keren ya. Sudah all leather, bagus. Door trimnya seperti ini. Kami sudah pernah menjajal Leapmotor C10 waktu itu. Nah ini yang varian 7-seaternya guys. Dan 7-seaternya dia sudah captain seat. Wah, ini kalau yang varian ini masuk ke Indonesia sih kerennya luar biasa ya. Ini kita lihat bagian ininya. Head unitnya sudah ada reset entertainment, bagus banget. Bagus, kita bisa nonton. Panoramic sunroofnya ada 2, depan dan belakang. Wah, ini cocok sih untuk lawan kelas Palisade dan kawan-kawan. Karena ini SUV besarnya mereka ya. Bagasinya juga tetap besar, kita lihat buka. Nah, ini bagasinya ya, bisa dibuka. Dari situ pintunya. Nah, 3 baris tegak aja masih sisa segini banyak. Wow. Ini menarik banget sih kalau masuk ke Indonesia, jujur aja ya. Karena ini kayak setara Palisade. Dan ini grupnya Stellantis, jadi grup Stellantis udah punya nama lah ya. Nah, ini seatnya nih yang kami udah coba waktu di Paris. Wah, kami udah nyajal nyetirnya, rasanya enak banget. Kami pernah coba. Mungkin si Vitis yang pengen lihat videonya bisa tonton di bagian sini. Ini udah pernah kami coba Leapmotor C10. Ini sama lah ya overall speknya. C10 ini sendiri sebenarnya tuh ada yang plug-in hybrid dan ada yang full electric. Tapi kemungkinan besar Indo pasti yang full electric ya. Dan full electric ini sebenarnya uniknya nih, dia rear motor rear wheel drive. Wow, ini RWD. RWD. Wow, keren dong, enak dong. Dan untuk baterainya itu sebenarnya dia ada 2. Nah, ini masih undisclosed. Ini varian yang mana? Karena dari tadi juga mereka nggak ngomong ya. Nah, ini C11 yang kami bilang sudah pakai LiDAR. Kelihatan dari mana? Nah, itu atasnya tuh. Sudah ada LiDAR-nya, ada kameranya. Dan desain depannya seperti ini. Ini abangnya cukup besar. Desain interiornya ya nggak beda jauh, memang tipikal generik. Tapi ada layar di bagian sana tuh. Tuh, masih ada layar lagi. Dan ini doornya, tapi yang fasten doornya bukan ditarik ya. Ini masih keluar gitu, pop up. Dan sudah frameless. Kursi seperti ini, bagus tuh. Joknya, ini dia lumayan gede abangnya ya, kita lihat. Cuma memang agak sedikit jongkok di sekali ya. Ini desain interiornya. Bagus lah ya, C11. Nah, kalau ini adalah sebuah Leapmotor T03. Yang mana kemarin kami bilang bahwa ini yang ketangkep nih di tes di Indonesia. Nah, kalau di Paris, di Prancis itu ya, dia itu waktu dijual di sana, karena kan dijual di Eropa juga nih, karena memang under Stellantis Group kan. Nah, itu dia ini harganya sangat terjangkau sekali. Jadi, nah, ini ada mobil listrik terjangkau, tapi masih konfigurasinya 4 pintu, guys. Gitu. Jadi, masih cukup oke. Ini bagasi juga masih lumayan dalam, jadi bukan mobil yang dipaksakan gitu ya. Masih cukup oke nih untuk kita itu. Kalau si Vitis penasaran, nah ini desain belakangnya. Gini ya. Kalau si Vitis penasaran, kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini desain dalamnya nih. Ini lucu banget. Ini layarnya ya. Wah, ini kalau bisa dijual 100 jutaan di Indonesia, bakal gacor banget sih. Mudah-mudahan bisa dijual harga 100 jutaan ya. Sini-sini mobil China. Dan Stellantis Group juga akan menjual mobil ini. Wah, lihat ya. Ini walaupun mobil terjangkau. Dengerin suara tutup pintunya. Wow, keren. Ini overall desain interiornya bagus banget nih. Ini jadi memang varian paling terjangkaunya mereka ya. Kalau kami lihat sih, sepertinya kami sudah pernah disuruh nyobain yang C10, kami sudah pernah disuruh melihat si T03 ini jalan-jalan di Indonesia. Sepertinya ini yang akan pertama kali dimasukkan oleh si Leapmotor ketika pertama kali dijual di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin akan cepat ya, karena kita lihat aja Stellantis pergerakannya di Indonesia lumayan kencang sih. Dengan memasukkan Citroen, memasukkan Jeep, dia lagi gacor banget. Dan memang si Leapmotor itu sendiri yang tadi kami bilang, dia sudah lumayan agresif di China ini. Dan peningkatan penjualannya sampai ratusan persen. Udah yang lain tuh udah mulai jenuh, paling naiknya paling tinggi berikutnya tuh ya kayak ala-ala Geely itu 70%-an, ini 100 sekian persen gitu. Ini ada faktanya, ini kami ambil datanya dari data penjualan mobil di China. Jadi bagus banget nih. Ini mobil paling terjangkaunya bisa kayak gini. Gila, bagus banget.
Di belakang masih lega, kita lihat ya belakangnya deh. Yuk. Tinggi kami 175 cm. Kita lihat di baris keduanya. Oke. Ini ya. Baris keduanya masih bisa duduk dengan nyaman, guys. Masih ada sekitar 4 jari dan masih bisa rebahan ya, masih bagus banget. Headroom sih aman banget kalau headroom. Nice. Menarik banget ya. Dan ini door trim bagian belakangnya. Bagaimana menurut para civities? Cocok nggak yang masuk ke Indonesia dulu nih, si T03 ini? Ini port chargingnya ada di depan ya. Yes, jadi setelah dia memamerkan si C16, C11, C10, B10, B01 yang baru banget diluncurkan ya, sedannya bagus banget, ini ada di depan, spesifikasi juga sangat luar biasa banget. Terus juga dia ada si C01 dan yang menarik banget menurut kami kalau masuk ke Indonesia ada T03 yang sudah ketangkap, sudah dites di Indonesia. Tapi nggak cuma itu, dari seluruh line up yang dipamerin di sini, mereka juga menampilkan teknologi mereka di sini, yaitu sasis mereka yang mereka namai LEAP 3.5 Intelligent Electric Vehicle Architecture. Jadi arsitekturnya ini dia bisa untuk global design, kualitasnya standarnya sudah global design dan dia sudah 27-in-1 Super Integrated Thermal Management System. Jadi dia udah jago banget dan 88% platform parts compatibility. Dan di core product value-nya adalah intelligence, comfort, dan safety. Jadi dia mengedepankan kecanggihan, kenyamanan, dan juga keamanan, guys. Safety-nya bagus banget. Ini dia sasisnya, bisa kelihatan nih kursinya, baterainya di bawah gitu ya. Benar-benar menunjukkan kemampuan Leap Motor dalam merancang mobil listrik. Gak cuma canggih, tapi bisa praktikal dan tetap terjangkau. No wonder peningkatan penjualan di 2025 ini mencapai 134% di China. Di saat brand-brand seperti BYD, Geely, Chery sudah stagnan, brand ini peningkatannya sangat dahsyat-dahsyatnya nih sekarang. Makanya, itu sepertinya menjadi penarik Stellantis Group yang menaungi Citroen dan Jeep di Indonesia tertarik sama brand ini. Wah, kalau masuk Indonesia dalam waktu dekat sih, brand China yang sudah duluan di tanah air mesti waspada ya. Gimana, setuju nggak? Oke, itu aja butur dari Leap Motor selama pagelaran Auto Shanghai 2025. Benar-benar brand yang sangat layak ditunggu masuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvt_indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Stellantis Group yang sudah dijual di Indonesia seperti Citroen dan Jeep, bisa lebih dulu melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.